terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Oh Ibu dan Ayah. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikah nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Semoga setelah mempelajarinya, kalian mampu memahami makna hormat dan patuh serta menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap? Baiklah anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat itu? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat artinya menghargai, takdim atau sopan. Sedangkan secara istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi, ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka, menurut, taat, dan berdisiplin. Sedangkan secara istilah, patuh adalah perbuatan mematuhi atau mentaati perintah. Jadi ketika kita ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau mentaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, itulah anak-anak pengertian dari hormat, yaitu menghargai, dan patuh artinya menaati. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perilaku hormat dan patuh. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, kita akan membahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi, ketika kalian di rumah, kalian bisa memberi salam atau mencium tangan orang tua kalian ketika akan berangkat sekolah dan ketika pulang sekolah. Nah, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, mengikuti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak main HP, dan nonton TV. Itu adalah perilaku hormat kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah meminta izin jika ingin berpergian keluar. Misalnya seperti kalian mau main ke rumah teman, meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Nah, itu berarti kalian sudah menghormati orang tua kalian. Kemudian selanjutnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalau yang perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga bisa sama, misalnya menyapu, kemudian membantu orang tua dalam hal lain. Juga bisa. Nah, itu berarti kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk kedua orang tua kita? Nah, ini doa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk kedua orang tua kita sebagai bentuk rasa kita kepada mereka. Doakan setelah sholat ya. Jadi setelah kalian sholat, doakan ini secara terus menerus. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat
dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu mereka. Jadi ketika bertemu salam dulu, Assalamualaikum. Kemudian cium tangannya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi jangan asal-asalan ya mengerjakannya, karena itu bentuk penghargaan kita pada guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar jangan ngobrol dan asik sendiri ya, tapi harus diperhatikan, itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas dan jangan sambil ngedumel. Jangan sampai seperti itu, tapi kita harus mentaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Nah, ketika guru menjelaskan, kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Contoh hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Nah, jadi kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga yang lain. Apa sih contohnya? Yang pertama, beri salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Misalkan kepada nenek kakek kita, kepada paman atau bibi kita. Kemudian yang kedua, mematuhi setiap nasihat keluarga yang lain. Tentunya, jadi kalau ada yang menasehati kita, kita harus mematuhinya dan mentaatinya, karena itu adalah nasihat yang baik buat kita. Yang ketiga contohnya adalah menyayangi yang lebih muda. Ini juga bentuk penghormatan dan penghargaan kepada yang lebih muda. Kemudian yang keempat, kita tidak mengganggu ketika ada yang sedang sakit. Misalnya, menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat adik atau kakak kita sedang sakit. Nah, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada sesama anggota keluarga. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus hormat dan patuh? Ini adalah perintah hormat dan patuh dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena ibu kita sudah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Begitu juga ayah kita yang telah memberikan kita nafkah dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Kemudian, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru kita? Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajari kita dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, dan memperhatikan serta menjaga kita selama di sekolah. Nah, itu adalah jasa mereka. Jadi, sudah seharusnya kita juga bersikap hormat dan patuh kepada mereka. Kemudian, ada juga perintah hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati dan mematuhi sesama anggota keluarga. Sebenarnya bukan hanya sesama anggota keluarga,
Tapi yang lainnya juga harus kita hormati dan hargai. Nah, itulah anak-anak perintah hormat dan patuh baik kepada guru, orang tua, kepada sesama anggota keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari hormat dan patuh. Yang pertama, kita akan mendapat kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua juga. Sehingga ketika kita mematuhi dan menghormati orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Kemudian yang kedua, kita akan disayang orang tua, guru dan anggota keluarga yang lainnya. Sudah tentu, ketika kita menghormati dan mematuhi mereka, mereka juga akan menyayangi kita. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dipanjangkan umurnya. Nah, itulah anak-anak beberapa manfaat dari kita perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga. Sebenarnya masih banyak manfaat yang lain, tapi di sini hanya disampaikan 3 manfaat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, itu tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru dan sesama anggota keluarga, serta dapat menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.